Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat tani, dimanapun Anda berada, semoga kita tetap diberi kesehatan, umur panjang, dan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Oke, kami akan berbicara sedikit tentang perjalanan saya menanam kopi ya. Kenapa kok kopi gitu loh? Saya itu dulunya penikmat kopi, sampai sekarang pun juga masih penikmat kopi. Hanya sebagai konsumen ya, artinya hanya menikmati kopi cukup dalam minum aja ya, diseduh diminum itu aja. Ternyata itu luar biasa kopi itu ya. Dan menariknya kopi itu banyak filosofinya, tidak hanya cita rasanya saja, tapi dalam berkebun pun banyak filosofinya. Entah itu gimana ya, pokoknya banyak sekali. Begini loh maksudnya, kopi itu cita rasanya itu banyak sekali, banyak sekali. Dari robusta pun berbeda-beda, dari satu daerah ke daerah lain. Itu cita rasanya berbeda-beda. Itu belum bisa dibongkar itu sampai sekarang. Mungkin karena tanahnya bisa, mungkin karena cuacanya juga bisa. Itu khususnya di Indonesia ya, di Indonesia. Lah, dari kebun pun juga sama. Apakah menanam kopi itu semerta-merta langsung panen buahnya lebat banyak? Itu tidak. Dari menanam aja sampai penyambungan kita minimal butuh waktu 2 tahun. Itu minimal butuh waktu 2 tahun. Sejak penyambungan sampai pembungaan itu juga kira-kira 2 tahun ya. Jadi 4 tahun lah, 3 sampai 4 tahun lah kita baru bisa memanen kopi mulai sejak penanaman. Itu pun perawatan yang khusus ya, perawatan yang khusus. Lalu apakah pelajaran apa yang saya dapatkan dari kopi tersebut? Oke, pelajaran yang pertama itu dari cita rasa yang saya rasakan, yang saya nikmati. Itu membangun perbedaan sehingga menjadi satu kesatuan. Gitu. Sama-sama kopi, ternyata varian beda-beda, cita rasanya pun beda-beda. Maka sebagai manusia pun kita rasnya beda-beda, sukunya beda-beda. Yang penting kita adalah manusia, kenapa tidak mau bersatu? Kenapa tidak mau rukun gitu loh maksudnya ya. Jadi persatuan dan kesatuan yang hakiki adalah kerukunan. Karena kita membasmi perbedaan nggak bisa. Maka persatuan dan kesatuan yang hakiki adalah kerukunan dan menghormati perbedaan. Itu ya. Wes pokoknya kayak gitu. Maka saya itu maaf ya judek ya melihat situasi dan kondisi yang ada di bangsa Indonesia itu, khususnya di media sosial, judek saya. Oke lah, saya lari untuk menenangkan diri saya saja, ke kebun aja lah enak. Di sini banyak sekali perbedaan dan bisa saya nikmati. Ya, bisa saya nikmati. Perbedaan itu tidak harus dihilangkan, itu harus dihormati, dan wujud persatuan dan kesatuan yang hakiki sebagai manusia adalah kerukunan. Banyak sekali cita rasa kopi, itulah ada perbedaan, tapi selama itu kopi bisa dinikmati oleh siapa saja. Itulah maksudnya menurut saya. Itu dari cita rasa. Terus dari perbedaan jenis kopi itu sendiri. Walaupun satu sama jenis robusta, tapi variannya banyak sekali. Yang penting kopi bisa kita rawat, bisa kita nikmati perawatannya sehingga sampai pada proses konsumtif ya, sehingga menjadi minuman konsumsi, sehingga dinikmati oleh penikmatnya. Itu pun varian sehingga menjadi cita rasa yang berbeda-beda.
itulah yang harus kita hormati atau kita hargai. Maka filosofinya seperti itu. Kopi itu mengajarkan manusia. Kopi itu bisa menjadi pelajaran bagi manusia. Atau manusianya itulah bisa belajar dari kopi. Ya, maka inilah yang menjadi semangat saya. Tadinya sebagai penikmat minum kopi, saya lari bagaimana sih rasanya menikmati kopi sejak dari menanam, menyambung, merawat, merosting sehingga sampai menjadi minuman yang berkonsumtif. Minuman yang konsumtif ya. Sehingga bisa dinikmati oleh siapa saja. Dengan adanya kopi, perbedaan-perbedaan tersebut kita bisa cari solusinya. Dengan adanya kopi apa saja, ketika ada teman, ketika ada seseorang, maka kita suguhkan kopi selama dia tidak ada kendala apapun dalam kesehatannya, pasti dia minum. Pasti dia minum. Ya. Oke lah ini seputar kopi ya, maaf ini cerita saja. Dan menurut teman-teman dimanapun Anda berada, itulah filosofi kopi menurut kami, menurut saya pribadi. Kemungkinan teman-teman yang melihat video ini ya, bisa ketik kolom komentar. Ya. Kira-kira seperti apa menurut Anda sekalian yang baru penikmat kopi saja, penikmat minum kopi saja, bagaimana menurut Anda? Yang sudah mulai berkebun, bagaimana menurut Anda? Perbedaan-perbedaan pada kopi tersebut itulah menurut saya menjadi inspiratif bagi seorang manusia. Maksudnya bagi saya, kemungkinan Anda mempunyai pendapat sendiri sehingga tolong ya, silahkan bolehlah ketik kolom komentar sehingga menambah wawasan bagi siapa saja yang membacanya. Gitu ya. Terus kopi itu sendiri ya, dari Robusta variannya banyak sekali. Ada Clone Bere, ada Bagio, ada Pak Arsat, ada Jumani, ada 309, ada Tugusari. Ada lagi kalau daerah kami itu ada yang namanya Satang dan lain sebagainya. Itu kan merupakan perbedaan-perbedaan varian dari kopi sehingga menjadi bubuk ya, menjadi bubuk yang sudah lembut itu. Yang tidak tahu itulah kopi, hanya kopi itu saja. Padahal dari perbedaan-perbedaan itulah mungkin cita rasa kopi itu menjadi tidak sama. Ketidaksamaan itulah yang harus kita hormati, dan ketidaksamaan itulah, perbedaan itulah yang menjadikan pelajaran bagi manusia, sehingga bisa saling menghormati antara satu dengan yang lainnya. Ya. Terus lagi, dengan perbedaan itulah kita bisa membangun persatuan dan kesatuan. Maksudnya gimana? Dengan perbedaan-perbedaan itu kita bisa membangun persatuan dan kesatuan selama baik itu klon Blerek, klon Bagio, klon Tugusari, klon 309, ada Satang dan lain sebagainya. Walaupun beda-beda namanya, tapi tetap satu yaitu kopi. Begitu juga dari cita rasa, kopi yang berbeda-beda, ada kopi dari Jawa, dari Lampung, dari Sumatera, mungkin dari Bali, mungkin dari Kalimantan ya, Jawa Barat, Sunda. Nah, itu pun mungkin cita rasanya pun berbeda-beda. Tapi walaupun berbeda-beda, itulah kopi. Ya. Yang penting masih kopi, gitu loh. Ya. Terus bagaimana kopi itu memberikan inspirasi bagi manusia? Manusia kan berbeda-beda kan. Ada yang kulit hitam, kulit putih, ada yang biasanya ngapak, ada yang halus ya.
Ini yang berbeda-beda, tapi itu kan manusia gitu loh maksudnya. Jadi kita itu menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan dalam konteks kerukunan. Kita bangun, belajar lewat kopi aja lah saya. Saya itu belajar lewat kopi aja. Kenapa sih manusia kok sulit rukun? Padahal perbedaan itu tidak perlu dihilangkan, nggak bisa dihilangkan ya, nggak bisa dihilangkan. Kita menjunjung persatuan dan kesatuan, harus bersatu kayak gitu. Tentang apa kerukunan udah cukup, nggak usah banyak-banyak. Saya itu judek melihat di media sosial khususnya ya, banyak sekali pertengkaran sehingga perbedaan sehingga itu kayak kayak menjadi momok. Saya itu ya masanya gini loh, saya kasihan kepada konsumen yang melihat YouTube, melihat apa ini perbedaan-perbedaan tersebut. Ya mas, orang-orang yang maaf pengetahuannya masih di bawah ya, itu banyak sekali menjadi korban, banyak sekali menjadi korban media sosial sehingga gampang mengiyakan kayak gitu. Nah, maka maaf ini saya tidak pidato ya, saya bawa tongkat sepertinya kiai yang ada di mimbar ya, tidak pidato, cuman saya ini belajar dari kopi saja ya. Persatuan dan kesatuan itu harus tetap dibangun, apalagi budaya kita Indonesia menghormati perbedaan, dan kita harus bersatu membangun persatuan dan kesatuan. Nah, persatuan dan kesatuan itu apa yang dimaksud? Menurut saya adalah kerukunan. Udah cukup persatuan dan kesatuan tentang kerukunan. Walaupun berbeda, kalau rukun kan tetap bersatu ya. Ini perbedaan tidak perlu dibahas. Perbedaan tidak perlu di uh, bahas terlalu signifikan, terlalu kental, ndak usah gitu ya. Yang penting rukun ya. Kerukunan yang kita bangun itulah persatuan dan kesatuan yang hakiki menurut saya. Yang benar-benar menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan adalah mereka yang menjunjung tinggi tentang kerukunan dan menghormati perbedaan gitu ya. Oke, ini video dari saya tentang filosofi kopi ya. Semoga bermanfaat dan menjadi pelajaran bagi kita semua ya. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.